let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. Halo everyone, di dalam video ini kita mau buktikan apakah yang dibilang Ted Wilson, President of General Conference of Seventh-day Adventists, bahwa yang menciptakan bumi ini adalah God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Segala hal itu harus diuji. Kita nggak bisa main terima saja siapapun yang mengatakannya, kecuali kita bisa membuktikannya berdasarkan the law and testimony, Yesaya 8 ayat 20. Apakah yang dibilang ini sesuai dengan firman Tuhan? Di 1 Tesalonika 5 dikatakan, ujilah segala sesuatu, dan peganglah erat-erat yang baik atau yang benar. Jadi kita akan uji pernyataan ini, apakah ini ajaran yang keluarnya dari mulut Bapa. Di Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, worship God yang menciptakan heaven, earth, the sea, and the fountains of waters. Jadi kita perlu untuk mengenal siapa God yang menciptakan ini, sehingga kita enggak menyembah yang bukan God, yang tidak menciptakan heaven, earth, the sea, and the fountains of waters. Jadi mari kita belajar siapa God ini yang menciptakan segala-galanya, dan dialah yang kita sembah. Di Maliaki 2 ayat 10, di sini dikatakan, bukankah ada satu God yang menciptakan kita? Di sini nggak dibilang, bukankah ada satu God, the Father, the Son, dengan the Holy Ghost? Bukan. Di Markus 12 ayat 32 dikatakan, seorang scribe waktu bicara kepada Tuhan Yesus, dia bilang bahwa ada satu God dan tiada lain selain dia. Roma 3 ayat 30 dikatakan, kita melihat bahwa ada satu God di mana kita semua dibenarkan melalui iman. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, Rasul Paulus bilang, ada satu God dan God itu adalah Father dan satu Yesus Kristus. Dan di situ bukan dibilang dia sebagai God. Satu God itu adalah Father. Efesus 4 ayat 6, satu God yang adalah Bapa. 1 Timotius 2:5, ada satu God dan satu perantara antara God dengan manusia. Jadi di ayat-ayat di Alkitab yang dibilang ada satu God, nggak pernah dibilang satu God itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap kali dibilang satu God, bicara tentang Bapa. Di Filipi 2 ayat 6, kita lihat di sini Tuhan Yesus being in the form of God, to be equal with God, ayat 7, mengambil the form of a servant. Kata form ini bahasa Grekanya adalah nature. Jadi Tuhan Yesus dalam nature God, equal dengan God, tentu saja nature-nya equal dengan God, karena dia adalah anaknya Bapa. Sebagaimana anak punya nature sama dengan bapanya, Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa, itu sebabnya nature-nya sama dengan God. Dan di ayat 7, dia mengambil nature daripada manusia. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, dan dia mengambil nature manusia. Pengertian ini sangat penting karena kita terapkan konsep ini di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan God. Firman adalah God. Ayat 14, firman dibuat menjadi manusia. Jadi ini bahasanya sama dengan di Filipi 2, 6, dan 7. Pada awalnya adalah Kristus. Kristus, anak God bersama-sama dengan God. Kristus punya nature adalah God. Dan ayat 14, Kristus mengambil nature flesh atau manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah God nature-nya, tetapi Tuhan Yesus bukan God oknum kepribadian atau dia punya personality. Di Upward Look 367 dikatakan, the Lord Jesus Christ, satu-satunya anak Bapa yang dibegotten, adalah sungguh-sungguh God nature-nya, tetapi bukan God dalam personality atau individuality atau oknum. Jadi cuma ada satu God in personality, yaitu Bapa. Tetapi kalau bicara tentang nature, Tuhan Yesus God juga nature-nya. Tetapi cuma ada satu God in personality, Bapa. Contoh ini kita lihat di Kejadian 5 ayat 2. Pria dan wanita diciptakan dan mereka namanya Adam. Kita tahu yang pria adalah Adam, yang wanita adalah Hawa. Dan untuk dibilang bahwa mereka berdua namanya Adam, karena Adam artinya adalah manusia, nature-nya adalah manusia. Jadi Hawa adalah Adam dalam nature-nya, tetapi Hawa bukan Adam, dia punya personality. Jadi Hawa, istrinya Adam, adalah sungguh-sungguh Adam dalam nature-nya,
tetapi bukan Adam dalam personality. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, the only begotten Son daripada Bapanya, adalah sungguh-sungguh God nature-nya, tetapi bukan God personality-nya atau oknumnya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Jordan, terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi kita tahu yang berbicaralah Bapa karena dia bicara tentang anaknya yang dia kasihi. Di Testimoni 8 halaman 268 dikatakan, God adalah Bapa daripada Kristus, Kristus adalah anak daripada Bapa. Di buku Upward Look, the Lord Jesus Christ, yang adalah satu-satu anak begotten God atau Bapa, adalah sungguh-sungguh God dalam nature-nya, tetapi bukan dalam personality-nya. Jadi waktu Bapa bilang ini adalah anakku yang kukasihi, Bapa benar-benar bicara kepada anaknya, bukan bicara kepada God yang berperan sebagai anaknya, karena anaknya benar-benar anaknya Bapa. Di Ministry of Healing halaman 361 dikatakan di sini, suami dan istri memiliki kepribadian masing-masing, dan kepribadian suami beda dari kepribadian istrinya, sehingga suami bukan istrinya dan istri bukan suaminya. Di manuskrip 12-1895 dikatakan, kita semua memiliki individuality atau kepribadian masing-masing, di mana istri memiliki dia punya kepribadian sendiri, suami ada kepribadian yang tersendiri yang beda dari istrinya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kepribadian atau personality. Sebagaimana Bapa adalah personality yang berbeda daripada anak, walaupun mereka sama-sama God nature-nya, tapi individuality atau personality-nya berbeda. Di Council for the Church dikatakan, Alkitab dengan jelas menjelaskan hubungan Bapa dengan Kristus. Masing-masing memiliki personality dengan individuality masing-masing. Sehingga Bapa bukan anaknya, anak bukan bapanya. Dan kalau dibilang tentang kesatuannya dalam hal ini, kesatuannya itu adalah mereka punya nature. Dan nature mereka sama-sama God. Kita baca di Kejadian 1:1 dikatakan, in the beginning God menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah God yang kita tahu sebagai Bapa, personality Bapa lah yang menciptakan dan hanya dia sendiri yang menciptakan? Atau apakah ini termasuk anaknya yang nature-nya God? Di Kejadian 1:6 kita lihat, God berkata, mari kami membentuk manusia sesuai dengan kami punya image, sesuai dengan kami punya rupa. Artinya God berbicara kepada oknum yang lain selain dirinya untuk membentuk manusia sesuai dengan image-nya mereka. Kita tahu image-nya Bapa ada di anak karena anak adalah nature Bapanya. Di Early Writings halaman 145 paragraf pertama dikatakan, waktu God atau Bapa berkata kepada anaknya, mari kami bentuk manusia sesuai dengan kami punya image, setan sangat cemburu terhadap Tuhan Yesus. Setan ingin untuk dikonsultasi mengenai pembentukan manusia ini. Dan karena dia tidak dikonsultasi mengenai pembentukan manusia, dia dipenuhi dengan kecemburuan dan rasa benci. Dia ingin menerima kehormatan yang tertinggi di surga next to God. Artinya, waktu Bapa bilang kepada anak, mari kami bentuk manusia, ini enggak mengatakan bahwa Bapa bilang kepada anak dan Roh Kudus, mari kami ciptakan. Bapa hanya bilang kepada anaknya dan oknum ketiganya adalah setan. Jadi enggak ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Kalau ada oknum ketiga yang di surga, itu adalah setan yang cemburu karena dia tidak diundang untuk menciptakan atau membentuk manusia sesuai dengan image daripada God, Bapa, dan anaknya. Di Testimoni 8 kita sudah baca tadi, God adalah Bapa daripada Kristus dan Kristus adalah anak daripada God. Dan kepada Kristus diberikan posisi yang tinggi. Dia dibuat menjadi sama dengan Bapanya. Semua counsel daripada Bapa terbuka kepada anaknya, termasuk counsel untuk menciptakan manusia. Jadi hanya ada dua oknum yang menciptakan, bukan ada tiga. Bukan God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit, tapi dua oknum yang sama-sama God nature-nya, dan oknum ketiga yang ada di situ, yang cemburu karena dia tidak bisa menciptakan,
Dia adalah makhluk yang diciptakan, dia adalah Lucifer yang menjadi setan. Di Spirit of Prophecy volume 1 dikatakan setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang diciptakan di bumi ini, Bapa dan Anak menjalankan yang mereka sudah rencanakan. Lalu Bapa bilang kepada anaknya, mari kami membentuk manusia sesuai dengan kami punya image. Ini sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26, waktu God bilang kepada anaknya, mari kami menciptakan atau membentuk manusia sesuai dengan kami punya image. Nah, kata God ini di Kejadian 1 ayat 1, bahasa Ibraninya adalah Elohim. Dan Elohim itu adalah jamak. Dan pengertian ini diambil banyak orang, seakan-akan God itu terdiri dari 3. God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Kenyataannya God itu singular atau tunggal. Jadi title di Kejadian 1 ayat 26, title God ini berlaku kepada hanya Bapa, bukan kepada anak. Bapalah yang berbicara kepada anaknya di Kejadian 1 ayat 26. Bapa tidak berbicara kepada God the Son dengan God the Holy Spirit. Bapa berbicara kepada anaknya, the Son of God, bukan God the Son. Bapa dan anaklah yang menjalankan rencana mereka waktu mau membentuk manusia sesuai dengan mereka punya image. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab di mana title God ini berlaku untuk 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini hanya berlaku untuk Bapa. Kalau nature, itu berlaku untuk Bapa dan Anak. Tapi kalau title God, ini hanya berlaku untuk Bapa, tiada lain. Di Efesus 3 ayat 9 dikatakan, God, yang adalah Bapa, yang menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Tuhan Yesus yang adalah image daripada God yang invisible, adalah firstborn dari semua yang diciptakan. Nah, ini nggak bilang bahwa Tuhan Yesus adalah yang pertama diciptakan. Tuhan Yesus adalah firstborn. Firstborn artinya yang pertama lahir. Jadi Tuhan Yesus nggak diciptakan. Tuhan Yesus keluar dari Bapa, dan kata keluar itu sama dengan kata lahir. Di ayat 16, karena melalui Tuhan Yesus semua diciptakan, dan semua diciptakan melalui Tuhan Yesus. Ayat 17, Tuhan Yesus sudah ada sebelum semuanya yang diciptakan menjadi ada. Dan melalui Tuhan Yesus semua menjadi ada. Jadi Tuhan Yesus ini adalah pencipta segala-galanya, atau kita bisa bilang Bapa menciptakan segala-galanya melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan makhluk yang diciptakan. Tuhan Yesus itu lahir, keluar, exersomai dari Bapa, tetapi dia tidak diciptakan, karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Di Signs of the Times katakan, karena Bapa sangat mencintai orang-orang berdosa di dunia, sehingga dia memberikan satu-satunya anak yang dibegotten, bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana malaikat diciptakan, bukan sebagai anak melalui adopsi, bagaimana orang-orang yang berdosa yang diampuni diadopsi, tetapi anak yang dibegotten di dalam express image daripada oknum bapanya. Dan ini adalah kemuliaan daripada majesty dan glory, satu yang sama dengan Bapa dalam otoritas, dignity, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam anak dipenuhi semua kuasa keilahian. Anak Bapa adalah pencipta segala-galanya. Dia lahir dari Bapa, bukan oknum yang diciptakan. Jadi kesimpulannya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ada satu God, dan God itu adalah Father. Dan oleh Father lah semua menjadi ada. Dan ada satu Lord Jesus Christ, anaknya God the Father. Dan melalui anaknya Bapa lah semuanya menjadi ada. Bapa menciptakan melalui anak. Bukan Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang tiga-tiganya God yang menciptakan. 1 Korintus 8 ayat 7, tetapi enggak semua orang memiliki pengetahuan ini, bahwa ada satu God yang adalah Bapa dan satu anak God, Jesus Christ. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan itu mereka telah tolak. Khususnya apa pengetahuan yang mereka tolak, yang membuat mereka dibinasakan? Pengetahuan tentang God, the knowledge of God, tidak dimiliki umat Tuhan sehingga umat Tuhan dibinasakan. Apa lawannya dibinasakan? Kehidupan kekal.
Di Yohanes 17 ayat 3, inilah kehidupan kekal, lawannya daripada dibinasakan. Kalau binasa itu tidak mengenal God, tentu saja kehidupan kekal lawannya binasa. Artinya, lawannya tidak mengenal God adalah mengenal God. Dan umat Tuhan yang memiliki kehidupan kekal adalah umat Tuhan yang mengenal, memiliki pengetahuan bahwa hanya ada satu true God, yaitu Bapa, dan satu Jesus Christ, anaknya. Bapa menciptakan melalui anaknya. Ini pengetahuan kehidupan kekal. Di Bible Echo November 12, 1894 dikatakan, pengetahuan tentang God adalah kehidupan kekal. Dan pengetahuan ini diterimanya hanya melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, sehingga dia memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, agar barang siapa percaya di dalam anaknya, yang kita baca tadi di Bible Echo, melalui anaknya lah saya memperoleh pengetahuan kehidupan kekal ini. Jadi barang siapa percaya anaknya, tidak dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal diperoleh dengan mengenal Bapa melalui anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 9, bagaimana saya tahu kasih Bapa? Bagaimana saya bisa mengenal kasih Bapa? Bagaimana saya bisa memiliki pengetahuan tentang Bapa yang diungkapkan melalui anaknya? Dalam hal inilah diungkapkan kasih Bapa terhadap manusia. Bagaimana caranya? Karena Bapa telah mengirim satu-satu anak begotten, bukan diciptakan, bukan diadopsi, tetapi dibegotten ke dunia ini. Jadi dengan Bapa mengirim anaknya, itulah caranya Bapa mengungkapkan kasihnya kepada orang berdosa di dunia. Sehingga barang siapa percaya anaknya yang mengungkapkan kasih Bapa dan benar-benar Bapa, bukan berperan sebagai Bapa, memperoleh kehidupan kekal dan tidak perlu binasa, dan akan hidup selama-lamanya dengan Bapa dan anaknya sampai kekekalan. Terpujilah Bapa melalui anaknya untuk selama-lamanya.